Ada momen menarik nih Positive People saat sidang Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis 4 April 2024 kemarin, di mana saksi yang dihadirkan paslon 02 selaku pihak yang digugat yaitu PJ Wali Kota Bekasi Raden Gani. Nah, dia ini menyangkal bukti foto yang ditunjukkan oleh tim hukum Anies Mohaimin, namun malah memberikan bukti foto lain. Wah, bagaimana keseruannya saat sidang MK? Mari kita simak. Nah, video ini kami unggah ulang dari kanal YouTube Mahkamah Konstitusi. Jangan lupa subscribe Aksa Nation. Penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat wali kota, khususnya penjabat wali kota Bekasi, dalam melaksanakan tugas sewenang sebagaimana dimaksud ini terdapat pembatasan-pembatasan yang tentu berbeda dengan yang definitif yang diatur di dalam aturan perundang-undangan, yaitu satu, melakukan mutasi ASN, membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan penjabat sebelumnya dan atau mengeluarkan perizinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya, membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya, dan membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya. Larangan di atas dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas sewenang dan kewajiban penjabat wali kota, kami memiliki hak keuangan dan protokoler yang setara dengan kepala daerah definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan dalam pelaksanaan tugas sebagai penjabat wali kota dapat saya sampaikan sebagai berikut. Saya ditugaskan di Kota Bekasi, kota yang sebagai penyangga ibu kota, di mana luas Kota Bekasi ini 21.049 hektar, terdiri dari 12 kecamatan dan 56 kelurahan, dan ada 1.018 RW serta 8.076 RT. Ini kaitannya yang penekanannya pada kami penekanannya bahwa saya selaku PJ Wali ada penekanan untuk tidak netral, kemudian itu saja Pak di baik. Sekitar itu Bapak ceritakan. Baik. Bahwa kegiatan pertama saya lakukan sebagai penjabat wali kota Bekasi adalah mempelajari dan pengenalan terhadap tata pemerintahan dan budaya birokrasi di Kota Bekasi. Bahwa saya sebagai penjabat kepala daerah atau wali kota Bekasi ini tentu perlu cukup waktu untuk memahami dan mengenal aparatur yang ada di Kota Bekasi, baik dari sisi anggaran, sarana prasarana, serta teritorial Kota Bekasi. Karena kami berangkat dari penunjukan sebagai PJ Wali Kota, kami tidak mempunyai basis politis. Terus bahwa penjabat kepala daerah tentunya tidak dapat mengkondisikan aparatur Kota Bekasi, meskipun seandainya pejabat kepala daerah ini ditugaskan untuk menyukseskan pemenangan salah satu pasangan calon tanpa dukungan aparatur yang ada di Kota Bekasi. Selain aparatur juga dibutuhkan dukungan anggaran, sarana, dan prasarana. Sebagaimana kita ketahui, saya perlu laporkan juga bahwa jumlah ASN di Kota Bekasi ini 11.000 dan jumlah TKK-nya, tenaga kerja kontraknya juga kurang lebih 11.000. Ini suatu kondisi yang yang sangat besar dan untuk pengkondisian terkait dengan pemenangan atau netralitas ini tentunya tidak mudah. Demikian juga dengan pemahaman dan pengenalan teritorial serta struktur dan culture budaya masyarakat. Ini sangat mutlak untuk dikuasai dan dipahami pada saat memang ada tujuan-tujuan tertentu. Kami selaku PJ Wali Kota Bekasi, kami tekankan di sini tidak pernah menerima arahan, perintah dari pimpinan untuk memihak atau memenangkan salah satu pasangan calon tertentu. Dan pendekatan kami di dalam pelaksanaan tugas, karena kami tidak punya kepentingan politis, kami pendekatan berdasarkan pendekatan normatif di dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan di Kota Bekasi. Demikian, Bapak yang mulia. Bapak termasuk saksi termasuk yang mengkritik kebijakan
adanya penjabat kepala daerah yang diduga ada keberpihakan atau tidak netral, juga terkait dengan integritas dan kapasitas dari penjabat yang ditunjuk. Nah, kami kebetulan pemohon 1 dalam pembuktian itu ada satu video, yaitu terkait dengan Gubernur DKI Jakarta yang ikut membagi bansos dengan bergambar pasangan nomor urut 2. Warna apa? Warna yang identik dengan pasangan nomor urut 2. Saya, ya ini videonya, foto ya, foto. Nah, ini adalah salah satu bukti yang kami ajukan dalam persidangan ini. Nah, P137 ya, P137. Nah, saya ingin tahu apakah ada mekanisme atau semacam kontrol yang dibuat atau dibentuk oleh Komisi 2 terkait dengan penjabat kepala daerah. Itu satu. Pertanyaan untuk Pak Adoli. Kemudian pertanyaan kedua untuk Pak Agani dan Pak Andi Bataralifu. Hari ini Bapak berdua adalah pejabat eselon di Kementerian Dalam Negeri. Apakah sedang menjalankan tugas atau sebagai apa? Hadir sebagai saksi pihak terkait, karena kami yakin kalau seandainya pemohon 1 dan 2 yang minta belum tentu bisa hadir di sini. Terima kasih majelis. Cukup, yang lain ada? Ya, ada yang mulia. Ditujukan kepada Saksi Raden Gani, PJ Wali Kota Bekasi. Saksi, ini berita sangat viral. Awal Januari 2004, viral VJ Bekasi pamer jersey 02. Kemudian bersama Kepala Satpol PP Kota Bekasi, pimpinan BJB Kota Bekasi, dan 10 camat sekota Bekasi. Itu viral, fotonya lengkap di media pada awal Januari, tanggal 9 Januari 2024. Kemudian Bawaslu menyatakan akan memanggil saudara. Bagaimana? Apakah saudara pernah dipanggil Bawaslu Jawa Barat? Kemudian juga perlu dijelaskan peristiwa di stadion Candrabaga ini. Ya, kira-kira itu. Kemudian, selain tadi sudah disampaikan bukti P137 Gubernur DKI bagi bansos warna biru, juga ini pertanyaan untuk saudara Doli Kurnia. Selain daripada PJ Wali Kota Bekasi yang saya ceritakan tadi, pamer jersey 02, jadi yang mulia, Andi Gani itu main sepak bola bareng, jersey-nya 02 semua. Di Bekasi ada camat, ada apa, nanti kita bisa tunjukkan. Juga ada Wali Kota Bengkulu yang dinyatakan tidak melakukan netralitasnya. Sebentar Pak Wakil Kamal, ada pihak MK nggak bisa diklik di situ, dimasukkan di Google, ada nggak bisa ditayangkan biar kelihatan nanti gimana, apa ada bisa tayang langsung nggak yang punya akses langsung ke ke layar? Viral Ya, biar dilihat. Bisa langsung ke layar nggak? viral Nanti biar direspon oleh beliau. Lalu diketik di apa itu, di Google itu, viral PJ Wali Kota Bekasi pakai 02. ada gambarnya. Ya, kabel. Iya. Ada, udah. Ada fotonya. Ya, ada fotonya. Udah. Yang ada bola. Coba. Kalau di meja hakim udah kelihatan ini. Ada yang mulia. Di situ bisa nggak? Bisa nggak apa internetnya jalan? Enggak viral. Ada, coba tunjukin.
Tempo. Tempo. Itu yang mulia. Nomor 2 semua. Wali kota ada ya? Pak Wali kota yang mana? Tuh. Ini jadi bukti kan, Pak Wakil Kamal? Jadi bukti. Ada bukti tambahan. Akan dijadikan bukti tambahan yang mulia. Lanjut. Jadi ada ditutup. Jadi ada gambar beliau dan 10 camat serta kepala Satpol PP. Saya kira kita lanjutkan selanjutnya kepada pertanyaan berikutnya kepada Saudara Doli Kurnia. Selain Wali Kota Bekasi yang kemudian melakukan hal-hal yang melanggar netralitas sebagai pegawai negeri sipil dan sebagai pejabat PJ Wali Kota, juga ada Wali Kota Bengkulu yang tidak netral kemudian dikasih hukuman sedang oleh KASN. Selain itu, dalam konferensi pers Komnas HAM menyatakan banyak ASN termasuk PJ kepala daerah yang tidak netral. Salah satu contohnya adalah kata Komnas HAM itu adalah PJ Gubernur Kalbar minta warga pilih capres yang pro IKN. Ini bisa dilihat tanggal 30 Januari 2024 juga. Kemudian ini lanjutnya juga diterangkan oleh Ketua Komnas HAM, ada arahan Wali Kota Samarinda Andi Harun kepada jajarannya untuk memilih 02. Ini apa yang disampaikan oleh Komnas HAM. Di samping juga yang mulia, ada sebagaimana telah menjadi diskusi kita tadi, ada PJ Gubernur Jawa Tengah yang juga menjemput pasangan calon Prabowo nomor urut 2 pada waktu saat kampanye. Ini adalah hal yang viral. Jadi banyak kami sesungguhnya menemukan, tapi yang viral yang di masyarakat yang kita contohkan. Pertanyaannya kepada Komisi 2 DPR adalah, apa pengawasan yang dilakukan oleh DPR terhadap para penjabat gubernur atau wali kota maupun bupati? Saya kira itu cukup yang mulia. Terima kasih yang mulia. Pertama saya ingin menjelaskan bahwa pada hari ini saya di Kemendagri sebagai Kepala Biro Hukum Kemendagri. Dan sekaligus juga saya sampaikan bahwa kehadiran saya sebagai saksi di sini adalah berdasarkan atas surat permintaan dari TKN ini kepada Kemendagri, dan saya ditugaskan oleh Kemendagri untuk hadir menjadi saksi pada hari ini. Izin yang mulia, ada surat tugasnya? Ada, Pak. Terima kasih. Silakan Pak, dijawab singkat-singkat. Baik, saya ingin sampaikan terkait dengan peristiwa Jersey tadi. Betul, memang ada peristiwa Jersey di Kota Bekasi, dan saya sudah dipanggil oleh Bawaslu Kota Bekasi, dan saya sudah diperiksa di bawah sumpah oleh Bawaslu Kota Bekasi beserta beberapa camat dan beberapa pejabat eselon 2. Dari hasil pemeriksaan Bawaslu Kota Bekasi itu, baik, terima kasih yang mulia. Pertama, KN ini kepada Kemendagri, dan saya ditugaskan oleh Kemendagri untuk hadir menjadi saksi pada hari ini. Izin yang mulia, ada surat tugasnya? Ada, Pak. Terima kasih. Silakan Pak, dijawab singkat-singkat. Baik, saya ingin sampaikan terkait dengan peristiwa Jersey tadi. Betul, memang ada peristiwa Jersey di Kota Bekasi, dan saya sudah dipanggil oleh Bawaslu Kota Bekasi, dan saya sudah diperiksa di bawah sumpah oleh Bawaslu Kota Bekasi beserta beberapa camat dan beberapa pejabat eselon 2. Dari hasil pemeriksaan Bawaslu Kota Bekasi itu putusannya tidak ditemukan pelanggaran. Setelah itu dibanding, ada keberatan kepada Bawaslu Provinsi. Nah, kami tidak diperiksa lagi oleh Bawaslu Provinsi, tetapi ada hasil pemeriksaan bahwa di situ
ada pelanggaran undang-undang lain. Terus disampaikan kepada Kasan untuk memutuskan. Kalau tidak ada izin ditayangkan, yang ditayangkan. Ya. Izin nanti Yang Mulia menayangkan foto-foto bukti bahwa itu tidak semua nomor 2 yang kami lakukan itu ini nanti. Siapa yang menayangkan? Kami tadi memberikan Untuk mengkantor tadi. Iya, Pak. Ya sudah cukup. Tadi ada banyak nomor. Siap. Terus kejadian di stadion tadi juga ada pidato singkat saya. Ini pertandingan persahabatan untuk kami ingin dekat dengan para camat, Pak. Jadi pada saat pertandingan persahabatan itu ada 12 kecamatan bertanding, Liga Besti kami sebutkan di situ. Terus kami bermain dengan BJB. Nah di situ setelah kami bermain dengan BJB terus pembukaan. Nah pembukaan diletakkan kaos di situ, masih di dalam plastik. Tapi ini kan eventnya berbeda Pak dengan yang dua Pak. Semua tadi. Sama Pak. Di dalam Bisa satu tempat. disandingkan miliknya pemohon dengan sama Pak, kaosnya, warnanya itu kan yang lagi pembukaan. Ya, coba disandingkan Pak. Siap. Fotonya ditayangin dulu yang tadi sama yang di media. Mana yang milik pemohon? Nah ini. Nah, ini kan beda event Iya. ini Pak. Ini Izin Pak. di belakangnya Pak. Di belakangnya itu barisan tadi, foto-foto yang di belakang tadi yang di barisan. Barisan yang pemain. Kenapa yang di depan ini 2 semua itu? Ini para camat. Nah itu Pak. Jadi ada apa namanya yang nyusun di situ kan kaos itu tumpukannya 1 sampai 25. 1 sudah diambil untuk kiper. Nah, diambil nomor 1 dan 2 yang tumpukan atas. Nah nomor bawahnya itu dibagiin sudah dipakai semua Pak di belakang. Nah yang 2 itu dipakai untuk seremoni, masih di dalam dibungkus di plastik. Iya di lapisan kedua itu. Bukan mencetak angka 2-nya yang banyak kaos nomor 2-nya. Enggak Pak, itu sesuai dengan pemain Pak, sesuai dengan tim. Coba kembalikan yang banyak nomor 2 tadi, berada berapa? Pas lagi seremoni ini ada yang Memang beda warna, beda tim. Baju di atas nggak pegang baju. Bapak nggak pakai baju. saya juga pakai nomor 9 Pak di situ Pak. Iya, nanti dari pihak terkait, melalui pihak terkait yang ini ditambahkan jadi bukti dan pemohon juga ditambahkan jadi bukti. Biar kami pertimbangkan nanti. Lanjut Pak PJ Wali Kota. Iya Pak. Jadi kami Pak di situ para pejabat itu juga Ditutup gambarnya sudah? menggunakan nomor 9 Pak. Nah, lanjut pertanyaan apakah Presiden pernah ke Bekasi? Sampai dengan tanggal 14 Februari pemilu, Presiden tidak ke Bekasi Pak selama saya menjabat. Tetapi pada tanggal 16, 2 hari setelah pemilu, Presiden berkunjung ke Bekasi. Dan ini juga mendapat tanggapan dari Refli Harun. Lalu bagaimana tanggapan? Berikut petikan wawancaranya. Yang paling lucu, mereka menghadirkan penjabat wali kota Bekasi. Wah, dia bertata titih bahwa dia mengatakan netral. Ternyata kita tunjukkan kalau beliau tidak netral dengan mengadakan pertandingan sepak bola, dan waktu seremoni beberapa orang membentangkan jersey ya nomor 2. Ya ada 4-5 nomor 2. Kan kalau kita bicara jersey kan cuma 1 doang nomor 2-nya. Dan ternyata katanya nomor 2 dibuat untuk seremoni lah. Ini kelihatan betul gitu. Nah, jadi gimana Rin menurut Positive People? Silahkan dinilai sendiri ya. Hehe. Alasan karena jersey yang lain udah dipakai itu kayaknya nggak masuk akal nggak sih? Kalau mau adil sih harusnya memang ditunjukkan semua angka. Kalau perlu 1, 2, 3 nomor itu difotoin semua ya. Jangan kayak cuma salah satu nomor gitu. Kan udah jelas nih kalau soal angka-angka di musim Pilpres ini agak sensitif gitu ya. Kita menunjukkan pose 1 jari, 2 jari, 3 jari itu udah kayak mengindikasikan oh orang ini
mendukung salah satu paslon gitu. Jadi ya silahkan dinilai sendiri. Kalau menurut Positive People gimana komentarnya, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe Aksa Nation. Terima kasih. Wassalamualaikum.